Alhamdulillah alladzi farada alaina taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurar, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan panjenengan sedaya ingkang rawuh di masjid yang penuh barokah ini untuk kita berusaha meningkatkan iman kita, takwa kita, taqarrub kita kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan yang soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah masih memberikan panjang umur, sehat walafiat, taufik hidayah dumateng kula lan panjenengan, dan mudah-mudahan kita semua diparingi istiqomah, insyaallah semuanya meraih husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap khatib yang menyampaikan khutbah Jumatnya diwajibkan dan menjadi rukun di dalam khutbahnya untuk mengingatkan tentang takwa, wasiat tentang takwa. Ada yang mengatakan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagian dari para alim ulama menjadikan wasiat takwanya di dalam kitab-kitab mereka, seperti yang ditulis Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siang hari ini saya akan kutip satu kitab yang berjudul Al-Wasaya, diambil dari salah seorang murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kitab Al-Wasaya itu disebutkan di antara kebiasaan para salaf, orang-orang yang soleh sebelum kita, mereka selalu mewasiatkan tentang membayar hutang. Hadirin, apa beliau tulis? Habib Zain mengatakan di antara pencegah seseorang yang soleh masuk surganya Allah adalah gara-gara dia tidak membayar hutangnya sampai dia meninggal. Satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasanun sahih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man faraqar ruh al jasada, barang siapa yang lepas ruhnya dari jasadnya, wa huwa bari'un an thalath, sedangkan dia ketika mati terbebas dari 3 perkara, kata Rasulullah, dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Tolong panjenengan simak, yang jamin surga bukan saya, bukan ulama, bukan habaib. Yang jamin surga Rasulullah. Man faraqar ruh al jasada, barang siapa yang terpisah ruhnya dari jasadnya, wa huwa bari'an thalath, sedangkan dia ketika mati bebas dari 3 perkara ini, kata Rasulullah, dakhalal jannah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Al-ula, kata Rasulullah, minal kibir, mati tapi sudah bertobat dari sifat sombong. Hadirin, nah sekarang sombong itu bukan dengan hartanya saja. Ada orang tua lebih tua dari yang muda sambil mengatakan, aku ini luwih tuwek timbang awakmu, itu sombong namanya. Hadirin, ada orang yang sombong pakai ilmunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Shalih bin Ahmad bin Salim Al-Idrus, orang yang sombong dengan ilmunya itu lebih berat azabnya daripada orang yang sombong dengan hartanya. Hadirin, dan kejadian nyata di sekitar kita. Baru khutbah Jumat
Di masjid Jamek sudah sombongnya, naudzubillah min dzalik. Nganggap yang lain ini santrinya, padahal nggak pernah ngaji sama dia. Sombong dengan ilmu. Maka orang yang mati tapi di hatinya atau dia masih belum bertobat dari sifat sombong, orang tersebut nggak akan pernah masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan semua isinya, lalu Allah taala mengatakan, "Ya jannah takallami," wahai surga, bicara kamu. Maka surga mengatakan, "Qad aflahal mu'minun." Ya Allah, beruntung orang mukmin itu. Diulang 3 kali. Ya Allah, beruntung orang mukmin, beruntung orang mukmin. Lalu surga sambil menundukkan dirinya mengatakan, "Ya Rabb, ini haramun." Saya haram ala itsnain, dua orang yang masuk saya. Saya haramkan diri saya untuk dimasuki 2 orang. Pertama, minal kibir, orang yang sombong. Yang kedua, minal bakhil, orang yang pelit. Semoga kita nggak termasuk orang yang sombong dan yang nggak pelit. Allahumma amin. Atsani, yang kedua, kata Rasulullah, jika terlepas roh dari jasad lalu dia terbebas dari 3 perkara. Perkara yang kedua setelah sombong, minal hulul, bertobat dari dosa pernah menipu saudaranya, tahu ngakali, barangnya elek diwarapi, jari ini genah tiba-tiba rusak hati. Kenapa dah nipu dan kita belum bertobat, dan satu-satunya cara menipu, bertobat dari menipu adalah mengganti dengan apa yang dia tipu hadirin. Wa hadza katsir. Dan ini macamnya banyak. Buka kitab Sulam Taufik, babnya bab maksiatul yad, maksiat tangan. Ya Allah, banyak. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan para alim ulama menyebutkan paling banyaknya perbuatan menipu ini terjadi kepada para pedagang, khususnya pedagang buah. Dia bilang manis, ternyata kecut hadirin. Dia bilang asli, padahal palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau ada orang sebanyak apapun amal ibadahnya, bahkan mungkin pernah haji berkali-kali atau umroh tiap bulan, tapi dia pernah menipu saudaranya hadirin, saudaranya muslim, akan masuk di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man ghasyana falaisa minna. Kata Rasulullah, barang siapa yang pernah menipu saudaranya muslim, bukan termasuk kelompokku, kata Rasulullah, gak akan masuk surga. Yang terakhir, yang ketiga, jika orang itu mati tapi masih meninggalkan hutang hadirin, masih punya utang. Sebagian dari kita ngentengaken urusan utang ini. Ada yang mengatakan, lek gak utang ya gak semangat nyambut gawe. Padahal kalau seseorang itu mati dan dia masih punya utang hadirin, gak akan bisa masuk surga. Saya akan sampaikan satu hadis riwayatnya Imam Muslim, panjenengan buka Sahih Muslim, di situ disebutkan suatu saat Nabi kita Muhammad SAW ini mengadakan pengajian, semuanya sahabat hadir, semuanya. Tiba-tiba di tengah pengajian yang lagi asyik tersebut, ada seorang sahabat yang pulang bermaksud untuk ngambil minum buat Rasulullah SAW. Ketika sampai di rumahnya, dapat kabar tetangga sebelah rumahnya meninggal dan dia muslim. Maka balik sahabat tadi itu memberi kabar kepada baginda Rasul SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna jirani hada qad mat. Tetangga saya sebelah rumah mati ya Rasulullah, wa huwa muslim, dia orang Islam ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, qad ghusil, sudah dimandikan? Sudah ya Rasulullah. Qad kufin, sudah dikafani? Sudah ya Rasulullah. Baki sholah Nabi, tinggal disolati ya Rasulullah, kami nunggu perintah panjenengan. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kita tutup dulu pengajiannya, sekarang kita bareng-bareng takziah. Hakul muslim alal muslim, ini haknya saudara kita muslim. Datang hadirin, Nabi Muhammad bersama para sahabat datang untuk mensolati jenazah sahabat. Bayangkan, ini sahabat, bukan orang biasa, sahabat. Sampai depan jenazah, semua sahabat ngatur shaf, Nabi Muhammad di depan mau ngimami. Ketika mau takbir, Nabi Muhammad tanya kepada keluarganya, apakah si mayit ini punya utang? Keluarganya jawab, iya ya Rasulullah, punya utang. Apa kata Nabi Muhammad? Noleh kepada para sahabat yang lain, fasalluhu antum, hei sahabat, jika kalian mau mensolati jenazah sahabat kalian, silahkan. Saya tidak akan mensolati jenazahnya orang yang mati masih punya utang. Coba kita renungkan ini hadirin. Niki sahabat cedek kali Kanjeng Nabi,
dijamin surga. Nabi tahu ini sahabat mati pasti tinggalin utang, Nabi nggak mau nyolatin hadirin. Tapi boten purun nyolati. Patur duka sangat. Lah kula panjenengan sate sahabat, bukan orang soleh, gak tahu cedek Kanjeng Nabi. Apa nggak lebih khawatir kita ini kalau mati nggak disolatin sama Rasulullah? Apa nggak khawatir nanti yaumul kiamah nggak dapat syafaatnya Rasulullah gara-gara kita mati masih punya utang hadirin? Dan kadang-kadang sebagian orang awam ngentengaken, butuh niki gawe mantu ndelek BPKB di bank dan sebagainya. Ya Allah, haram hadirin, haram hadirin. Kenapa panjenengan nggak semestinya saja wis biasanya wis nggak punya, nabung dulu, sabar, minta sama Allah diluaskan rezekinya. Tapi gara-gara kita nafsu sampai kadang-kadang kita mati masih punya utang hadirin. Setelah disyarai ini hadis, ternyata hutangnya berapa? Cuma 2 dirham hadirin. 2 dirham itu kalau kita bilang seperti orang Indonesia bilang cuma 20.000 hadirin. 20.000 jegal gak mlebu surga. Amal kita gak diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad, innan nufusa mu'allaqatun bidainihi. Setiap jiwa roh yang mati itu gantung, gak akan masuk surga. Mu'allaqatun bidainihi, gara-gara hutangnya, hatta yuqdiya anhu, sampai hutangnya dibayar. Ini seharusnya jadi perhatian kita. Mudah-mudahan insya Allah semua hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap setelah sholat jangan ada yang pulang dulu. Insya Allah saya akan ajarkan doa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari Sahih Muslim. Nabi mengajarkan kepada kita untuk supaya hutang kita dilunasi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terima segala macam amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, iktikaf kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberikan ma'unah, pertolongan dari setiap kesulitan kita, dan mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima, wa qala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahud a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, wajbur ingisari ummat Sayyidina Muhammad, wadkhilnal jannah bi syafaati Sayyidina Muhammad, waktub asma'ana kulla fi hadzal masjid min khiyari ummah Sayyidina Muhammad, waj'alna ya Rabb min khiyari ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajrun wa akbar.